Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang asas perkawinan. Selamat menyaksikan. Aku heran deh, kenapa ya kalau sekarang kita ngobrol ujungnya pasti debat? Nah, aku juga bingung kalau di pertandingan sidang. Itu karena kamu lebih utamain game daripada diri sendiri. Masa aku harus jadi satpam rumah tangga ada tempat? Tapi aku heran deh, emang pernikahan itu cuma buat status doang ya? Enggak dong, dalam Islam itu kan pernikahan itu bukan sekedar formalitas atau konten doang. Untung aku nikahin kamu dulu gara-gara aku mau, bukan karena terpaksa. Yalah, kalau dipaksa aku udah pingsan dulu lah. Tapi serius, dalam hukum Islam itu ada yang namanya asas kerelaan kan? Berarti dua pihak sama-sama harus setuju. Nah ya, kalau asas kerelaan itu dasarnya suka sama suka, bukan karena paksaan atau gengsi umum. Karena kalau dari awal terpaksa, rumah tangga itu bisa jadi tempat ternyalagin. Nah, kamu ingat gak dulu waktu aku bilang aku bakal nikahin kamu buat selamanya? Ya ingat, walaupun dulu aku ngiranya cuma buat gombal diskonan. Ya serius ini, dalam Islam itu ada asas bahwa pernikahan itu harus membentuk keluarga yang kekal dan harmonis. Berarti nggak boleh ya kalau coba dulu baru lanjut. Tapi kadang aku capek kalau semua kerjaan rumah tangga itu dibebanin ke aku. Yes, kadang aku juga lupa kalau rumah tangga itu kerjasama. Di dalam perkawinan juga ada hak kewajiban suami istri kan? Ya, namanya asas kemitraan pasangan suami istri. Bukan siapa yang paling berkuasa, tapi siapa yang mau saling bantu. Lihat nih, apa habis jadi drama, suaminya nikah lagi diam-diam. Ngomong-ngomong, dalam perkawinan Islam lebih mengutamakan satu suami dan istri ya? Iya, itu namanya asas monogami terbuka. Kenapa disebut terbuka? Karena pada dasarnya perkawinan itu monogami, tapi poligami masih bisa dilakukan dalam keadaan tertentu dan syarat yang ketat. Berarti nggak bisa dong asal nikah lagi? Ya jelas enggak, harus adil, bertanggung jawab, dan sesuai sama aturan hukum. Perkawinan dalam hukum Islam merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang dimana tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan keagamaan. Nah, dalam Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rohmah. Dalam pelaksanaannya juga didasarkan pada asas-asas hukum seperti keadilan, persetujuan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Selain itu, di Indonesia, perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimana menegaskan pentingnya kesesuaian antara hukum agama dan hukum nasional. Oleh karena itu, pemahaman pada asas-asas hukum perkawinan ini sangat penting dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan sesuai dengan syariat Islam. Asas kesukarelaan adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang melakukan sesuatu tindakan berdasarkan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan, tekanan, atau ancaman dari pihak lain. Dalam asas ini, setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih apakah ia ingin melakukan sesuatu atau tidak. Keputusan yang diambil harus berasal dari diri sendiri dan dilakukan dengan kesadaran penuh. Artinya, jika suatu tindakan dilakukan karena dipaksa atau tertekan, maka hal tersebut tidak mencerminkan asas kesukarelaan. Asas ini sering digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam kehidupan sosial dan hukum, karena berkaitan dengan kebebasan individu dalam menentukan pilihan. Asas kesukarelaan memiliki beberapa ciri yang dapat dikenali. Yang pertama, tidak ada paksaan yang berarti tindakan dilakukan tanpa tekanan dari orang lain. Yang kedua, berasal dari keinginan sendiri, artinya ada niat dari dalam diri bukan karena disuruh. Yang ketiga, dilakukan dengan sadar, yang berarti orang tersebut memahami apa yang ia lakukan. Yang keempat, adanya rasa tanggung jawab, berarti siap menerima akibat dari keputusan yang diambil. Yang terakhir, dilakukan dengan ikhlas tanpa merasa terpaksa atau terbebani. Ciri-ciri ini penting untuk memastikan bahwa suatu tindakan benar-benar dilakukan secara sukarela, bukan karena pengaruh atau tekanan dari luar. Jadi, asas kesukarelaan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan adanya asas ini, seseorang dapat bertindak dengan jujur, ikhlas, dan juga bertanggung jawab.
Nah, selain itu, asas kesukarelaan juga membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antar individu karena setiap tindakan yang dilakukan tanpa paksaan sehingga lebih tulus. Nah, dalam bidang hukum, asas ini juga penting karena dapat menentukan apakah suatu perjanjian atau tindakan tersebut dianggap sah atau tidak. Nah, jadi sesuatu tindakan dilakukan secara sukarela, maka hasilnya biasanya lebih baik dan maksimal karena dilakukan dengan kesadaran dan juga kemauan sendiri. Nah, sebaiknya jika dilakukan karena terpaksa, hasil cenderung kurang optimal dan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan atau yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari atau mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Maknanya adalah laki-laki wajib memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahinya dengan ikhlas sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab. Mahar merupakan hak perempuan dan jika perempuan dengan rela memberikan sebagian maharnya kembali, maka suami boleh menerimanya dengan baik. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu asas kemitraan. Jadi secara sederhana, asas kemitraan adalah di mana posisi suami istri yang berada di dalam mitra sejajar. Dan kita lihat dalam perspektif hukum dan sosiologi, kita geser ke dalam suatu hubungan subordinatif yang di mana pihak lain itu lebih tinggi dibandingkan pihak lainnya, lalu menjadi suatu hubungan yang koordinatif. Artinya, suami dan istri merupakan subjek hukum yang sama-sama mempunyai hak, kedudukan, dan juga yang menjadi ikatan dalam suatu perkawinan. Lalu, bagaimana praktiknya dalam kehidupan nyata? Ada 3 pilar utama. Yang pertama, pengambilan keputusan bersama. Tidak lagi ada istilah, keputusan harus mengikuti saya. Mulai dari keuangan hingga urusan anak harus diambil oleh keputusan bersama secara musyawarah. Kedua, pembagian peran yang adil. Kita harus menghapus stereotip urusan domestik hanya menjadi tugas istri. Harus adanya kemitraan yang bertujuan untuk membagi beban kerja secara fleksibel agar tidak terjadinya double burden atau beban ganda. Dan yang ketiga, saling memberdayakan. Satu sama lain harus menjadi support system, istri menjadi support sistemnya suami, dan suami harus mendukung karirnya istri dan mendukung hal-hal baik lainnya. Jadi, kenapa sih asas ini penting? Sebab hubungan yang bermitra adalah kunci dari ketahanan keluarga. Dengan adanya kesetaraan, posisi konflik dan kekerasan rumah tangga bisa meminimalisir karena adanya rasa saling sayang dan saling menghormati. Selain itu, lingkungan keluarga yang demokratis akan memberikan dampak positif bagi kesehatan mental pasangan dan menjadi contoh yang baik bagi tumbuh kembang anak di masa depan. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Artinya, maka wanita-wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah dan kepada suami, lagi memelihara diri,
ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Quran Surat An-Nisa ayat 34 menjelaskan makna bahwa tanggung jawab dalam rumah tangga, terutama peran suami sebagai pemimpin keluarga, kewajiban menjaga dan menafkahi, serta cara menyelesaikan konflik rumah tangga dengan bijak. Jadi banyak ulama dan tafsir modern menekankan bahwa Islam melarang kekerasan dan kezoliman dalam rumah tangga. Nabi Muhammad dikenal memperlakukan istri-istrinya dengan lembut dan penuh penghormatan. Dan pada kesimpulannya, tujuan ayat ini adalah menjaga kebutuhan keluarga dan menyelesaikan konflik secara bertahap, bukan membenarkan kekerasan. Asas monogami terbuka bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmoni, serta melindungi hak suami, istri, dan anak. Walaupun poligami diperbolehkan, akan tetapi dalam hukum, monogami tetap menjadi prinsip utama agar rumah tangga tercipta stabil dan sejahtera. Asas monogami terbuka adalah salah satu asas yang terdapat dalam hukum perkawinan di Indonesia, yang dimana pada dasarnya mengatur bahwa seorang pria hanya memiliki satu istri dan seorang wanita hanya memiliki satu suami. Namun, kenapa dikatakan sebagai terbuka? Karena hukum masih memperbolehkan adanya poligami dalam keadaan tertentu, meskipun dengan syarat yang ketat dan harus mendapatkan izin dari pengadilan. Dalam monogami terbuka, poligami tidak bisa dilakukan secara bebas, karena seorang suami harus mendapatkan izin istri, bisa menafkahi secara layak, dan juga dapat berkelakuan adil terhadap istri dan anak. Serta poligami juga harus memiliki izin dari pengadilan agar memiliki kekuatan hukum. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4 orang. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah 1 orang saja, atau orang-orang yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah yang lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Makna dari ayat ini yaitu, ayat ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, di mana hartanya bergabung dengan harta wali dan sang wali tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu. Maka ia ingin mengawininya tanpa memberinya mahar yang sesuai. Lalu turunlah ayat ini, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim yang berada di bawah kekuasaanmu, lantaran muncul keinginan kamu untuk tidak memberinya mahar yang sesuai. Bila mana kamu ingin menikahinya, maka urungkan niatmu untuk menikahinya. Kemudian nikahilah perempuan mereka yang lain yang kamu senangi dengan ketentuan batasan 2, 3, atau 4 orang perempuan saja. Tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil apabila menikahi lebih dari 1 perempuan, dalam hal memberikan nafkah, tempat tinggal, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, maka nikahilah seorang perempuan saja yang kamu sukai, atau hamba perempuan yang kamu miliki dari para tawanan perang. Yang demikian itu lebih dekat dengan pada keadilan agar kamu tidak berbuat zalim terhadap keluarga. Karena dengan berpoligami, banyak beban keluarga yang harus ditanggung, sehingga
Kondisi seperti itu dapat mendorong seseorang berbuat curang, bohong, bahkan melakukan zalim.